Ada beberapa pergantian dari laga sebelumnya. Ada 3 pergantian di mana Vo Minh Trong, Nguyen Dinh Búc, dan juga Nam Mandung akan diganti oleh Phu Van Tan, Quat Van Kang, dan juga Nguyen Tiên Linh. Nguyen Tiên Linh harus diwaspadai Adi karena terakhir kali kita bertandang ke sini, Nguyen Tiên Linh mencetak brace dan membuat kita kalah 2-0 saat itu. Betul, brace dan tentunya dengan outcome 2 gol keunggulan Vietnam, dan juga dari line up tadi yang mungkin terlalu dini tadi dari lapangan diberikan, sepertinya sangat agresif dan akan menekan, dan ini ujian bagi skuad asuhan Sintayong yang menampilkan para pemain yang sudah muncul di layar Anda. Ya, sepertinya memang akan tampil dengan 5-4-1 yang bisa bertransisi menjadi 5-2-3 ya, di mana di sisi kanan Asnawi, di sisi kiri ada Nathan, dan yang menarik tentunya adalah di lini tengah Tom masuk menggantikan Ivar Jenner yang memang mendapatkan demam, dan kita akan tunggu bagaimana cara bermain Tom bersama dengan Marcelino. Apakah tetap seperti gayanya ketika bermain di Eredivisie, apakah juga harus melakukan penyesuaian kali ini? Dan harus diingat juga bahwa Marcelo Ferdinand, pemain yang terkenal dengan atribut attackingnya, tapi begitu underrated ketika defending. Transisinya menjadi pemain yang memotong serangan lawan ini kerap kali terlepas dari monitor para pengamat sepak bola, padahal dia begitu unggul dan luar biasa. Ya, dan di lini depan kita juga akan menantikan ya bagaimana Ragnar Oratmangun akan bermain. Dia masuk ke starting 11 menggantikan posisi dari Rafael Strijk. Ini 2 pemain yang juga agak berbeda karena secara size Ragnar ini juga cukup ideal untuk bisa terus berduel dengan para pemain bertahan dari Vietnam, dan nanti Hoki bisa saja menjadi decoy Adi. Dia bergerak untuk kemudian memberikan ruang bagi Ragnar melakukan overlap. Kita nantikan skema yang akan disajikan, dan juga tentunya aksi dari Ragnar Oratmangun dan Tom Yan Hei yang menjadi tentunya 2 nama anyar yang bisa dan siap tampil bagi tim Garuda dalam laga yang sekali lagi sangat vital, begitu krusial bagi Sintayong dan pasukan Garuda untuk terus menjaga kesempatan bisa mendampingi Irak yang tentunya sudah hampir dipastikan menjadi kampiun dari grup F, dan kick off akan di-delay sesaat karena belum siap 100% tadi seluruh perangkat pertandingan. Dan pemirsa, kick off babak pembuka persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dari Midin di Vietnam, tuan rumah Vietnam dengan jersey serba merah coba kuasai possession di awal persaingan, dan tentunya tim Garuda dengan jersey serba putih beraksen garis merah akan berjuang memperebutkan bola kali ini. Satu kesempatan dari sektor sebelah kiri di mana JYZ dengan baik tadi memantau ancaman yang coba dibangun oleh pasukan Vietnam. Dan Jay juga memang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia ya di lini pertahanan, karena sebelum 2 laga ini pun kita kehilangan Elkan Baget dan juga Jordi Amat yang mendapatkan cedera. Kemudian sekarang Sandy Walsh akumulasi kartu, jadi memang peran DJ akan sangat dibutuhkan di lini pertahanan. Phu Van Tan, pemain Vietnam dengan jersey nomor 17, tampil sejak awal laga ini yang biasanya menjadi antagonis bagi skuad Garuda juga, dan dalam beberapa laga justru menjadi pemain yang masuk dari bangku cadangan. Kali ini ketika dibutuhkan hasil 3 angka bagi Vietnam, maka dia akan tampil sejak awal persaingan. Nathan Chow tadi, dan terhadang satu kesempatan untuk bisa merangkai serangan di sektor sebelah kanan bidang pertahanan dari Vietnam. Bagaimana upaya dari Ragnar Oratmangun bersama dengan Nathan Chow coba melewati Pham Xuan Man. Ya, berhasil dihentikan, tapi kita lihat lagi-lagi recycle attack dilakukan oleh Marcelino tadi. Satu kesempatan umpan yang coba dimanfaatkan dari aksi akselerasi di sebelah kiri tadi. Sentuhan terakhir sepertinya dari seorang pemain Vietnam membuat keunggulan dari Ragnar Oratmangun langsung diperlihatkan. Begitu direct dia menekan dan sangat cepat membuat kelimpungan tadi zona pertahanan Vietnam di sisi sebelah kanan. Ya, ini yang kita bahas sebelum pertandingan, Adi. Ragnar yang memang akan lebih nyaman untuk bisa berduel dengan para pemain bertahan Vietnam karena secara size dia begitu luar biasa. Untuk ukuran seorang winger cukup besar badannya. Nguyen Phillips, sang penjaga gawang yang sudah banyak berbicara di media dengan kesiapan dari Vietnam untuk bisa meladeni penampilan Indonesia kali ini, akan mendapatkan ancaman dari Tom Hei. Berkonsentrasi penuh Tom, set piece, akankah berbuah hasil manis bagi pasukan Garuda? Kesempatan kali ini bagi Rizky Ridho tadi, peluang belum berakhir, JYZ sambil terjatuh, dan lagi-lagi kesempatan gagal tadi Hubner. Serangan balik kilat kali ini coba dirangkai oleh Vietnam. Pasukan Garuda menang jumlah pemain dan sangat baik untuk bisa menetralisir keadaan yang sempat tentunya mengkhawatirkan dengan ketangkasan dan kecepatan yang dimiliki oleh Pham dan juga Phu Van Tan. Dan lagi-lagi kita melihat bagaimana Marcelino Ferdinand, punya etos kerja yang begitu luar biasa, begitu underrated dia ketika bertahan. Begitu cepat dia tadi tidak melihat lagi, tidak menyesali peluang yang terbuang, dia langsung mundur ke belakang dan berhasil mengejar pemain dari Vietnam.
Nguyen Thian Linh tentunya mencari kesempatan di antara pemain tengah dan para pemain bertahan Indonesia. Dia coba menguasai bola sejenak untuk memberikan kembali, tapi tidak sesuai dengan rencana tadi. Dan Nguyen Thian Linh tadi ikut mundur untuk mencari bola, tapi tampaknya juga masih ada ketegangan ya di antara para pemain Vietnam karena sekarang tekanan sangat besar ada di mereka. Ini momen yang tepat tentunya untuk bisa mencuri kemenangan pertama di Hanoi sejak 2004. Bola in behind, Hoki Caraka yang beradu kecepatan kali ini masih bisa dihentikan tadi. Aksi dari Hoki Caraka. Bola melebar dari Kapten Do Hong Dong. Kembali dalam situasi 1 lawan 1, masih sangat tenang Justin Hubner tadi. Ya, dan inilah kelebihan dari Hubner ya, dia bisa tahu kapan harus datang, kapan harus menunggu ketika lawan melakukan serangan. Bola panjang dari Hernando Ari mampu dipotong di udara, tapi kembali dikuasai sang penjaga gawang yang tidak tampil di laga sebelumnya. Hernando mungkin tidak akan menyangka dia akan tampil di Vietnam, Adi. Karena memang situasi membutuhkannya. Di situasi Nadeo mengalami demam dan juga Adi Satrio ya sakit ketika sudah di Vietnam. Ada intercept tadi, berujung lagi serangan. Space coba dimanfaatkan kali ini, harus waspada. Sepakan berbahaya tadi yang melewati hadangan Jay Itzes diberikan oleh Kuat Van Kang. Satu lagi nama yang terus beredar dan sempat kita bicarakan pre-match, dan ancaman yang dia berikan ketika memberikan tekanan ini patut diwaspadai lebih dini oleh lini pertahanan Indonesia. Ya, Van Kang kalau kita ingat juga di laga Piala Asia ya, satu itu masuk di babak kedua dan langsung menghadirkan ancaman karena dia begitu direct tadi. Setiap kali melihat gawang dia langsung akan mengambil tendangan ke arah gawang, dan ini yang membuat dia agak berbeda dibandingkan dengan pemain-pemain depan Vietnam lainnya. Tom Hei yang turun cukup jauh tadi dan kali ini memberikan lagi kesempatan tekanan di sektor sebelah kiri bagi pasukan Merah Putih. Kembali Hei. Rizky Ridho. Asnawi Mangku Alam. Bergerak mengancam kali ini Asnawi Mangku Alam Bahar berikan umpan tadi yang berada di belakang dari Tom Hei. Serangan coba kembali dibangun. Dan kali ini menggunakan aksi dari Hwang Duk tadi. Ya, dan lagi-lagi Hubner kita lihat melakukan intercept. Di laga pertama Hubner mencatatkan 6 intercept dan menjadi yang terbanyak di antara para pemain Indonesia lainnya. Ya. Gagal tadi satu upaya hefter dari Ragnar Oratmangun untuk bisa melewati hadangan lawannya. Ya, dan sejauh ini Adi kita melihat debut dari Tom dan juga Ragnar ya begitu impresif. Ya. Dia mampu menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Tom di lini tengah memang sedikit lebih depan dibandingkan dengan Marcelino, dan Marcelino kan ini tampil lebih dalam dibandingkan dengan biasanya. Sementara Ragnar kita lihat memang tidak butuh waktu lama untuk bisa melakukan koneksi dengan Nathan di sisi kiri. Lempar ke dalam tadi gagal dimanfaatkan dengan baik. Satu kesalahan, dicuri bola oleh Hoki Caraka. Tendangan jarak jauh yang ditawarkan oleh Hoki Caraka menjadi upaya perdana yang dilontarkan oleh pasukan Garuda menuju gawang dari Philip dan juga Vietnam. Ya, sedikit saya tadi kesalahan dari pemain bertahan Vietnam. Kita lihat Hoki dengan percaya diri langsung melepaskan tembakan. Ini shot on target pertama dari Indonesia di laga ini. Rizky Ridho dengan tenang tadi mengantisipasi bola berbahaya di zona pertahanan, lempar ke dalam untuk Indonesia. Jadi Nathan, pemain yang di awal musim direkrut oleh Swansea City di divisi Championship, tapi tidak mendapatkan banyak kesempatan ya sehingga harus dipinjamkan. Sekarang satu tim bersama dengan Tom di area divisi bersama dengan Heerenveen. Dan menjadi kenyamanan karena dua punggawa dari Indonesia tampil di Eredivisie memperkuat tim Heerenveen yang cukup mengejutkan juga. Benar. Di persaingan Eredivisie musim kali ini dengan dua pemain Indonesia yang termasuk Tom Hei yang hadir di lapangan tengah kali ini. Vietnam coba menekan lagi, mampu dihentikan oleh Witan Sulaiman, coba merangsek naik kali ini. Kesempatan lagi bagi Nathan Cho, mampu dihadang tadi, berbuah tendangan penjuru bagi Indonesia. Ya, jauh lebih baik kita mengawali pertandingan dibandingkan dengan laga di SUGBK. Bahkan tadi kita lihat Huy Tien Dung, back senior juga cukup kecewa dengan rekan-rekannya tadi. Lagi-lagi ketika build up ya, mereka kehilangan bola dengan mudah dan ada momen transisi tadi bagi Indonesia. Tien Dung tentunya seorang diri mendapatkan ancaman sangat berbahaya tadi. Salah satu nama senior yang juga absen ya di Piala Asia karena cedera. Tapi kalian sudah kembali.
Sepak pojok kembali bagi Indonesia. Harapan terciptanya tekanan. Tom Hay, JSS di Midin Stadium Vietnam. Pasukan Garuda mengepakkan sayapnya begitu tinggi. JSS, Anda memang layak menjadi bintang. Tampil tepat dengan timing luar biasa. Headingnya tidak mampu digapai oleh Philip Nguyen, memberikan keunggulan bagi Merah Putih 1-0 atas Vietnam. Ya, seperti mengulang umpan dari Boas Solosa kepada Mauli Lesi di 2004 dari skema tendangan penjuru. Indonesia menghentak Hanoi. The Professor Tom Hay di laga debutnya mencatatkan asis lewat umpan yang begitu terukur, dan JSS datang dari belakang, lakukan sundulan dari Venezia, membawa Indonesia kali ini mengejutkan di Asia. Dan kali ini Adi, situasi yang berbeda kita dapatkan, kita ambil keunggulan dan kita harapkan ini bisa dipertahankan. Zonal marking begitu statik Vietnam, mudah sekali untuk bisa dimanfaatkan oleh JSS. Satu skema tendangan penjuru yang sepertinya sudah diatur dengan rapi oleh coaching staff berbuah hasil di lapangan. Tom Hay dengan satu umpan yang luar biasa tadi, Ya, dimanfaatkan oleh JSS untuk membuka keunggulan bagi Indonesia yang membuat Midin Stadium terbungkam. ya, dan banyak yang bilang di laga pertama gol dari Egy adalah kebetulan. Tapi itu bukan kebetulan, itu adalah sesuatu yang sudah kita buat dari latihan. Dan lagi-lagi, corner kick ini bukan sebuah keberuntungan, Adi, tapi sesuatu yang sudah kita latih dari latihan. Dan memang dieksekusi dengan begitu sempurna. Dan 2 corner kick sudah kita dapatkan, dua-duanya mampu mengancam. Tyson coba langsung mereply, tertinggal gol cepat Vietnam. Distribusi yang kurang sempurna tadi dari pemain yang terus menjadi poster boy di era Philippe Troussier, tapi juga terus melempem. Harapannya adalah terus struggling ini Vietnam untuk bisa mencari form mereka, karena Indonesia dengan shape pertahanan seperti ini terus saja mempersulit build up dari pasukan Vietnam. Ratnar tadi berjibaku dia. Dan lagi-lagi selalu ada Marcelino di situasi second ball bagi Indonesia. Dia tentu kali ini menjalankan tugas yang berbeda, tapi sejauh ini mampu dijalankan dengan baik oleh Lino. Hernando Ari berikan kepada Asnawi Maku Alam tadi. Tom Hay, Witan yang dituju. Gagal tadi satu upaya umpan dari Hoki Caraka. Lempar ke dalam Bufantan. Tyson. Kembali terbaca. Nathan Cho tadi. Marcelino Ferdinand benar-benar tanpa bola, tampil begitu apik. Dan lagi-lagi mempertunjukkan kualitasnya, kepentingannya bagi lini tengah dari Indonesia. Satu umpan crossing kali ini. Oh, Hernando Ari di posisi tepat tadi untuk mengamankan bola. Ya, baru 11 menit tapi sudah ada 2 penyelamatan yang dilakukan oleh Hernando Ari. Kali ini kita sedikit lengah. Ada situasi di mana Vietnam bisa melakukan overload di sisi kanan ya. Tadi akhirnya bisa memberikan umpan, dan beruntungnya kayaknya ada sedikit gangguan yang oleh Jai, membuat akhirnya sundulan pun tidak terlalu kencang kepada Hernando. Iya, Nguyen Thiat Lin dengan satu kesempatan di mulut gawang dari Indonesia masih mampu diamankan oleh Hernando Ari tadi. JSS, Asnawi Maku Alam. Witan dari lapangan tengah berkreasi, dia ditopang oleh Jay. Opsinya back pass pada Hernando Ari. Ya, di momen-momen seperti ini memang kita membutuhkan umpan-umpan dari Hernando ya kepada Asnawi dan juga Nathan. Witan Sulaiman cerdik tadi mencari kontak, dan pelanggaran dilakukan tadi, hadangan dari belakang Tyson. Ya, begitu dewasa tadi kita lihat bagaimana Witan melindungi bola. Tyson lagi-lagi tampak frustasi di awal pertandingan. Defensively dia masih struggle tadi untuk bisa menghadang Ragnar dan juga Witan. Kemudian offensively kita belum melihat ya kreativitas dari lini tengah dari Vietnam. Witan Sulaiman yang kalau di dimensi-dimensi lapangan seolah terhimpit, dan di ruang yang begitu sempit dia bisa berkreasi dengan kemampuan individu dan imajinasinya. Ini pemain yang juga tentunya tidak tergantikan, dan JSS terlibat dalam perbincangan yang cukup serius dengan referee Ali Reza, dan dia harus tidak berhati-hati perlu ya, tidak perlu rasanya, karena situasinya cukup menguntungkan kayaknya bagi Indonesia. Dan pelanggaran pun sudah didapatkan, jadi tidak perlu ada protes yang berlebihan tentunya. Kembali set piece, tendangan dari Tom Hay. Hubner tadi, Ragnar kali ini cukup nyaman kuasai bola sejenak. Nathan Cho, Marcelino Ferdinand. Kembali ada space tercipta di sisi sebelah kiri. Umpan datar tadi
gagal dilayangkan karena ada tiupan peluit. Ya offside tampaknya tadi Ragnar ketika mendapatkan bola dari Marcelino Ferdinand. Tapi lagi-lagi kita melihat bagaimana ada situasi-situasi di mana kita bisa mengunlock defense dari Vietnam ya dengan kombinasi di kedua sisi sayap. Ini yang harus terus dilakukan tentunya karena dua wingback Vietnam pun sangat agresif ya. Akan ada banyak lubang yang mereka tinggalkan nantinya. Dan sudah dieksploitasi dalam dua kesempatan tadi oleh Ragnar, bola-bola in behind berkombinasi dengan Hoki Caraka dan juga Hey yang sempat mengunlock tadi pertahanan dari Vietnam. Distribusi bola panjang dari Philip Nguyen terhadang oleh Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand tadi berikan umpan pendek kepada Witan. Asnawi Mangkualam kali ini melaju menggiring bola begitu progresif. Satu kesempatan bagi Hoki Caraka mampu digagalkan. Dan kita counter press dari Marcelino lagi-lagi luar biasa. Kita mendapatkan possession lagi. Dan begitu cepat possession diambil alih oleh Indonesia. Umpan cerdik Asnawi di kotak penalti, cutback tadi masih terhadang. Namun lagi-lagi bagaimana kemampuan dari para pemain Indonesia untuk meretain possession dekat dengan kotak penalti Vietnam ini menjadi kendala yang begitu serius. Dan Jay Itzes menguji kesabaran dari referee Ali Reza. Kartu kuning dilayangkan di menit ke-15 bagi defender Garuda, Jay Itzes. Ya Jay kali ini sedikit terlalu terburu-buru ya, dia mencoba mengambil sekali tadi. Dan memang tarikan harus dilakukan agar tidak ada situasi counter attack bagi Vietnam. Tapi ini situasi yang cukup merugikan karena kartu kuning didapatkan dengan situasi laga baru berjalan 15 menit. Ya ini dia. Jay mencoba mengambil sekali tapi ternyata memang lebih cepat tadi gerakan dari Quat Van Kang. Iya. Tu Van Tan dan Quat Van Kang yang terus coba memberikan impact mereka dengan build up di sisi sebelah kiri. Permainan dari Vietnam lagi terlalu panjang tadi dan mudah untuk bisa diantisipasi oleh Hernando Ari. Jadi di fase build up ya memang Rizky Ridho akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan dua center back lain. Bantu gelandang untuk melakukan build up. Rizky Ridho tadi, Marcelino Ferdinand, Asnawi kali ini. Oh, satu sentuhan apik dari Witan Sulaiman dan kali ini Marcelino coba dengan cepat melaju menggapai bola, masih mampu dihentikan. Ya lagi-lagi bagaimana pergerakan dari Lino dan Witan di sisi kanan ini bisa berkombinasi dengan baik bersama dengan Asnawi Mangkualam. Dan Witan di half space memang tampil sangat nyaman ya. Jadi tidak terlalu tengah, tidak terlalu melebar dan akhirnya disinilah dia bisa melakukan kemampuan terbaiknya. Sangat menyulitkan bagi backline dari Vietnam mengantisipasi Witan yang dalam area-area sempit justru menunjukkan kualitasnya. Kali ini Phu Van Tan yang harus dengan cermat tadi untuk bisa mengantisipasi apa yang coba dikembangkan oleh Asnawi dan juga Witan. Lempar ke dalam bagi Garuda, Asnawi Mangkualam. Marcelino Ferdinand kali ini. Pemain yang terus dipantau, dikunci dengan umpan akrobatik tadi hampir saja bisa diarahkan kepada Ragnar. Lagi-lagi di second phase, Tom Hey begitu penting. Ya, di fase dari transisi menyerang ke bertahan sejauh ini dua gelandang kita juga mampu melakukan cover dengan baik ya. Tom Hey dan juga Marcelino ternyata memang kemampuan bertahannya cukup baik Adi. Ya. Ini membuat tidak ada kesempatan bagi gelandang Vietnam untuk langsung mengalirkan bola ke depan dan mereka terus melakukan umpan-umpan panjang seperti ini. Ya ini seperti kebalikan pertemuan pertama ya ketika di Gelora Bung Karno kita yang dipaksa terus memberikan umpan panjang seperti ini. Ini lebih mirip kepada laga di Piala Asia di mana kala itu di bahkan 10 menit pertama dengan 6 effort yang sudah dilayangkan ke gawang dari Vietnam. Bahkan kali ini di bawah 20 menit Indonesia sudah mampu menciptakan keunggulan melalui gol tadi yang mampu dipersembahkan oleh Jay Itzes dalam laga keduanya bagi Indonesia. Pemain asal Venezia ini sudah bisa memberikan kontribusi luar biasa tidak hanya defending wise tapi ketika dibutuhkan menciptakan gol dari bola mati dia mampu mempersembahkan gol yang tentunya berarti signifikan bagi pasukan Indonesia. Dan memang masih ada beberapa nama yang juga kita tunggu nanti debutnya bersama dengan timnas Indonesia ya Di. Ada Martin Paes juga yang sebenarnya bersama dengan Ragnar juga, bersama dengan Tom juga. Tapi memang masih ada fase harus perpindahan federasi yang masih menunggu ACC dari FIFA tentu ya. Dan yang terbaru juga Serius Margono ya, baru mendapatkan kewarganegaraan Indonesia di posisi penjaga gawang. Ini membuat persaingan di level timnas senior tentu akan menjadi lebih luar menarik. Biasa, ya. Bahkan untuk timnas 23 pun banyak yang masih bisa dipanggil. Pool pemain yang semakin dalam dengan variasi dan juga kemampuan para pemain yang beredar di tidak hanya Liga Eropa tapi misalnya Martin Paes di MLS juga dengan aksinya yang begitu konsisten. Dan kali ini
Asnawi Makualam dengan interceptnya melaju dengan kilat berikan umpan. Witan, Marcelino Ferdinand gagal kendalikan bola sepenuhnya tadi. Ya, tampak terkejut tadi Marcelino dengan umpan yang diberikan oleh Witan. Rizky Ridho harus waspada. Hernando Ari harus dengan baik tadi mengamankan bola. Sangat tenang di bawah ancaman. Kombinasi dari Rizky Ridho dan juga Hernando Ari. Dan lagi-lagi Kuat Van Kang coba mencuri kesempatan di sektor pertahanan dari Indonesia. Ya, komunikasi yang memang berjalan baik tadi antara Rizky Ridho dengan Hernando membuat gawang kita tetap aman. Tapi ini harus diwaspadai umpan-umpan panjang di belakang garis pertahanan seperti ini. Tandukan dari Rizky Ridho dilanjutkan oleh flick header dari Tom Hay. Bola dilebarkan oleh Witan kepada Nathan Cho. Gagal tadi. Peluang bagi Vietnam kali ini. Tyson. Ya, kita lihat Tyson dengan para gelandang lain memang ada jarak membuat dia kesulitan untuk bisa mendistribusikan bola ke depan. Wong Viet An, central defender dari Vietnam yang terus mendapatkan ancaman dari para pemain lini depan Indonesia. Nguyen Huang Duc coba memberikan umpan langsung ke depan tadi, tidak mampu dimanfaatkan dengan jeli oleh Phu Van Tan. Dan memang ada instruksi untuk memberikan bola-bola in behind ya. Jadi mereka mengincar lini di antara J dan juga Asnawi serta di antara Hubner dan juga Nathan sejauh ini. Ya. Tapi kita lihat bagaimana Hernando juga menjadi sweeper cukup baik sejauh ini. Jadi dia tahu kapan harus bisa keluar dari gawangnya. Peran sweeper keeper di sepak bola terutama internasional ya, di era modern ini sangat-sangat signifikan. Tangkas untuk mengamankan kotak penalti, tapi juga piawai memanfaatkan kecepatan dan juga kemampuan dengan kaki untuk bisa menjadi pemain tambahan di zona pertahanan bagi pasukan terutama Indonesia dengan tampil apiknya Hernando Ari. Kembali mampu direbut tadi oleh Hoki Caraka. Tekanan kembali dirasa oleh Philip Nguyen, terus dikejar oleh Witan Sulaiman tadi. Nathan Cho, duel yang sangat baik dimenangkan oleh Nathan. Ya, lagi-lagi Nathan mampu menjalankan tugas di lini pertahanan dengan baik. Tinggal kita menunggu ya ketika dia melakukan overlap juga harus bisa lebih baik lagi bersama dengan Ragnar. Ya. Linesman mengangkat bendera offside tadi. Hoki Caraka yang Reza Pradita katakan adalah pemain depan dengan kemampuan bergerak sebagai decoy yang memang menjadi satu rencana dari Sinteyong dengan kemampuan dari Witan dan juga Marcelino serta Tom Hay dan Ragnar Oratmangun yang juga memiliki tendensi untuk bisa menopang serangan dari lini kedua. Benar. Yang memang membuatnya terus menjadi pilihan utama ya, karena punya kemampuan tersebut. Asnawi kembali meretain possession, intercept dia dalam 3 kesempatan berujung serangan bisa dirangkai. Marcelino Ferdinand kepada Asnawi kembali. Jay Yitzhak kali ini bermain di midin dengan tekanan tapi seolah tidak dirasa oleh pasukan Garuda. Sejauh ini sangat membanggakan, game plan-nya sangat jelas dari Sinteyong dan bisa diinterpretasikan dengan begitu baik oleh para pemain dari timnas Indonesia. Dan ini kita bahas juga sebelum pertandingan, Adi memang tampil sebagai tim tandang ya. Kita tidak boleh kemudian telat panas. Kita harus bisa mengambil inisiatif lebih dulu dan ini yang ditunjukkan oleh Indonesia, belajar dari beberapa kesalahan ya ketika leg pertama di Gelora Bung Karno di mana kita sedikit pasif di fase awal pertandingan membuat kita sempat ada di situasi sulit. Jaga gawang Philip Nguyen. Sektor kiri kembali ke kanan coba dibangun oleh Vietnam yang berupaya bangkit. Passing yang tidak sempurna, masih ada Phu Van Tan terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Advantage dari referee Ali Reza tidak mampu dimanfaatkan tadi oleh pasukan Garuda. Dan kita lihat Hoki juga terus memberikan gangguan pada Philip ketika melakukan distribusi bola. Tridente lini depan kita cukup baik sejauh ini untuk membatasi pilihan umpan ya dari para pemain Vietnam. Sambil berputar tadi Do Hong Dong ke sektor kiri Phu Van Tan. Ini dua pemain senior yang kerap kali di bangku cadangkan Philip Trussier, tapi kali ini menjadi pemain di line up utama. Tercuri lagi aksi dari para pemain Vietnam untuk merangkai serangan. Phu Van Tan bergerak masuk mencari kontak yang bagi wasit Ali Reza itu terlalu murah untuk diberikan pelanggaran. Memang tampak dia mengincar kontak tapi wasit pun tahu ya. Serangan balik kali ini Tom Hay berikan ke sisi kiri. Ragnar Oratmangun berpendek kepada Tom. Sangat sulit untuk bisa merebut bola dari penguasaan Tom Hay. Hubner kombinasi pendek dengan Nathan Cho. Kembali ancaman lagi Ragnar Oratmangun. Satu tendangan berpeluang gol
kedua. Garuda terbang tinggi di Midin. Sinteyong punya rencana, para pemain mengeksekusi dengan gemilang. Dan tentunya Vietnam terkejut dengan aksi pasukan merah putih yang begitu menggelora. Dengan penuh energi, positif bergerak. Dengan tekanan-tekanan yang luar biasa berbahaya. Philippe Troussier dan Vietnam bak petinju yang tersungkur di ronde pembuka. Dengan pukulan-pukulan telak yang kali ini dipersembahkan oleh Ragnar Oratmangun. Memberikan keunggulan 2 gol bagi merah putih. Ya, kita lihat di bench, tidak ada yang menyangka para pemain Vietnam kali ini mereka tertinggal 2 gol, dan di tribun para supporter Indonesia terus berpesta. Kita lihat ada pergerakan yang begitu luar biasa dari Ragnar Oratmangun melewati 5 pemain, dan ketika dia tahu tidak ada opsi untuk memberikan umpan, dia melihat Philip Nguyen, dan di saat itu pula dia menarik pelatuk, melakukan tembakan dari sudut yang sempit, dan boom, inilah dia gol kedua dari Indonesia. Ragnar Oratmangun, dia lahir di Oz, tapi dadanya Garuda. Dia adalah Indonesia. Kali ini Ragnar di laga debutnya mencetak gol dan membuat Indonesia unggul 2-0 atas Vietnam. 4-5 pemain dengan jersey serba merah coba menutup, tapi anak Indonesia ini dengan penuh semangat dan juga directness of play yang sangat baik tadi. Upaya finishingnya dari sudut sulit memberikan keunggulan 2 gol yang sangat didamba oleh Indonesia, dan tentunya semakin menohok dan memukul Vietnam. Dan Tom belum puas tadi, terus mencoba mencari gol berikutnya. Hwang Duk tadi gagal untuk bisa menutup aksi dari Tom Hay. Hubner, Marcelino Ferdinand, late challenge-nya dia akan berujung tentunya satu teguran dari wasit Ali Reza. Ya, Hubner juga tadi mengambil peran yang sangat besar ya di situasi gol kedua dari Indonesia. Untuk pertama kalinya dia melakukan overlap dan sangat efektif. Ketika dia melakukan overlap, ada situasi overload tadi bersama dengan Nathan dan juga Ragnar, membuat para pemain Vietnam bingung ya, apakah harus menutup jalur umpan, apakah harus menutup Ragnar, dan mereka memilih menutup jalur umpan, justru menyediakan jalur tol bagi Ragnar untuk masuk ke kotak penalti. Semakin tertegun tentunya wajah-wajah dari para petinggi dari Federasi Vietnam, dan apakah keputusan mereka untuk tidak berdamai dan memperpanjang Park Hang-seo akan terus menjadi mimpi buruk yang tidak berakhir karena datangnya Philippe Troussier belum memberikan impact yang sesuai dengan harapan, dan lagi-lagi rekor dari Philippe Troussier menghadapi Indonesia juga cukup memprihatinkan. Benar, kita tahu dari 2 pertemuan ya, dia selalu kalah Hadi. Bahkan 3 ya dengan kemarin di Gelora Bung Karno ya artinya. Karena pertemuan pertama adalah di 2004 ya. Phu Phan Tan terjatuh tadi. Quat Van Kang yang berupaya sekuat tenaga sebenarnya untuk bisa menjadi otak dari serangan yang dibangun oleh Vietnam, tapi terus saja terhadang. Dan justru yang lebih terdengar suara dari rekan-rekan kita, penggemar dari Merah Putih, supporter yang memiliki satu aksi luar biasa di Midin. Mereka outnumber tapi suara mereka lebih lantang. Tyson kali ini kembali gagal. Ada satu skema yang sepertinya belum bisa dijalankan dengan baik oleh para pemain Vietnam, terutama menuju sepertiga akhir lapangan lawan. Ya, kita lihat mereka baru menciptakan 2 peluang ya, dan setelah itu mereka begitu kerepotan untuk bisa melewati 2 gelandang kita, Marcelino dan juga Tom. Jadi memang Marcelino dan Tom ini tidak terus melakukan intercept, tidak terus melakukan pressing, tapi mereka selalu menutup jalur umpan. Ini yang memang dibutuhkan di situasi jumlah gelandang kita kalah dibandingkan lawan. Betul. Off the ball, komitmen, perjuangan, dan bagaimana Tom Hay dan Marcel Ferdinand terkadang merelakan daya offense mereka sedikit berkurang, tapi sangat signifikan dalam menggalang pertahanan kembali. Bagaimana Marcel memulai pressure berdampingan dengan Asnawi. Bagaimana Marcel selalu ada di antara 2 pemain lawan ya. Jadi walaupun kita kalah jumlah di sana, tapi seakan sama jumlahnya. Hong Dung tadi, Thai, sektor kanan kali ini. Satu variasi coba digalakkan, kembali terhadang Nathan Cho. Pemain yang jauh lebih bersinar di aksi keduanya, tampak lebih nyaman dan sudah mulai begitu menyatu dengan rekan-rekannya. Kali ini tekanan dari Tyson, bergerak berputar mencari ruang tembak, dihadang oleh Rizky Ridho. Kembali upaya dari Nguyen Tien Lin, tapi tekanan coba terus dikembangkan oleh Phu Phan Tan kali ini. Tertutup lagi. Oh, Tien Lin terlepas, satu kesempatan gagal tadi. Tien Lin untuk bisa arahkan bola on target, terbuka untuk kali kedua di babak pertama. Lini pertahanan Indonesia dengan pergerakan cerdik yang coba dikembangkan oleh Nguyen Tien Lin. Dan kita lihat
Trussier, get out, bahkan sudah tidak bersabar ya para supporter Vietnam dengan situasi mereka dapatkan. Tapi lagi-lagi tadi di pertandingan ada peluang yang didapatkan oleh Vietnam. Ini untuk pertama kalinya dari situasi build up mereka mampu menciptakan peluang. Rizky Ridho tadi ditarik keluar ya Adi, dan tidak ada pemain yang kemudian masuk ke belakang untuk menggantikan perannya sehingga Tian Lin tadi bisa terbebas. Beruntung lagi-lagi Hernando keluar dari serangan dengan begitu cepat dan menutup ruang tembak dari Tian Lin sehingga tembakannya tidak mengarah ke gawang. Tian Lin tetap menjadi pemain dengan ancaman yang luar biasa di zona pertahanan. Bukan tidak mungkin seorang diri bisa merubah alur pertandingan. Ini yang coba harus lebih baik dicermati oleh Jay Itzes, Rizky Ridho terutama. Ya, dan juga tapi Marcelino kita juga sudah Ferdinand. melihat memang Adi ada 2-3 momen di mana Rizky Ridho terlalu bernafsu untuk melakukan pressing ya. Di mana sudah bukan posisinya lagi, tapi dia terus maju untuk melakukan pressing dan rekan-rekannya yang lain tidak ikut. Itu yang kemudian jadi masalah tadi. Ya. Unggul 2 gol tapi masih tetap harus waspada pasukan Garuda dengan tentunya para pemain Vietnam yang berambisi untuk bisa memangkas keunggulan secepatnya. Phu Phan Tan coba melanjutkan bola, mampu diantisipasi oleh Asnawi Mangku Alam Bahar. Bermain untuk Port FC di Liga Thailand. Tidak Perhan juga masuk ke starting 11 ya dari Porto FC. Setelah di beberapa laga pertama hanya bermain 5-10 menit. Han Tuan Tai kali ini Quat Van Kang coba lewati hadangan 2 pemain termasuk Jay Itzes. Ya, pergantian cepat tampaknya akan dilakukan oleh Vietnam. Nguyen Dinh Bach kali ini akan dimasukkan pemain yang menjadi starter di laga pertama. Dan kita akan tunggu akan menggantikan siapa tentunya. Tian Lin tadi, Do Hong Dong sang kapten lebarkan ke sisi kanan, disambut oleh Tien Dung. Coba dibangkitkan semangat para pemain oleh publik yang mengisi Stadion Midin. Tapi sejauh ini terus saja pasukan Garuda dengan jersey serba putih tampil membanggakan bagi Indonesia. Di over the ball lagi-lagi kita lihat begitu disiplin. Ragnar, Hoki, Witan menjalankan tugasnya masing-masing. Umpan dari Huang Dok dan hampir saja tadi bisa dimanfaatkan oleh Nguyen Tian Lin. Jay Itzes, Hei, Witan kepada Marcelino Ferdinand, Hubner ke sisi kiri, Nathan Cho tadi, Marcelino Ferdinand, ada salah pengertian dengan Nathan Cho. Dan akhirnya akan ada pergantian di menit ke-30 ya dari Vietnam. Tampak Philip juga kehilangan kesabaran dan langsung menggantikan Phu Phan Tan dengan Nguyen Dinh Bach, seorang back kiri digantikan oleh seorang winger. Adi, ini sebuah statement dari Filipina tentu, oleh Vietnam tentunya. Ya. Coba mereadjust mid game dengan kendala-kendala yang tercipta dari transisi. Phu Phan Tan memang lebih agresif dalam skema serangan tapi kerap kali meninggalkan celah. Dan para pemain Indonesia juga harus bisa dengan cepat ya melihat bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Vietnam, karena ini agak tricky memang situasinya. Ketika lawan mengubah formasi, mengubah pendekatan di tengah pertandingan. Terlebih dalam sepak bola, keunggulan 2 gol yang paling berbahaya. Benar sekali. Harus dengan cepat pasukan Garuda untuk bisa menciptakan gol ketiga yang akan mengakhiri upaya dari Vietnam untuk bangkit. Kali ini dari tendangan bebas. Publik Midin berharap terciptanya peluang bagi Vietnam. Baik Hubner, Rizky Ridho, ada juga Hoki Caraka, Nathan Cho harus berkonsentrasi. Jay Itzes yang ada di tepi kotak penalti. Benar. Tampak memang sudah mendapatkan instruksi ya untuk terus menjaga Huang Vietnam. Tendangan bebas Vietnam langsung mengarah berbahaya. Hernando Ari dengan save gemilang mengamankan gawang Indonesia. Dan lagi-lagi kita melihat bagaimana berbahayanya kaki kiri dari Van Kang tadi. Lengkungan bola yang sedikit mengecoh Hernando, tapi pada akhirnya memang Hernando masih bisa menepis bola. Hernando Ari yang juga menjadi pahlawan ketika di Piala Asia dengan 3 save gemilangnya kala menghadapi Vietnam. Bahkan Phu Phan Tan dia deny di penghujung laga dengan tendangan bebasnya. Kali ini akan kembali mendapatkan ancaman setelah tadi Quat Van Kang melayangkan satu sepakan berbahaya. Sepak pojok mengancam, ada tandukan tadi Nathan Cho, dan kali ini Ragnar.
Kerjasama dengan Nathan Cho kembali. Ragnar Oratmangun pencetak gol kedua bagi Garuda. Coba menekan. Ya, kesempatan transisi tadi yang gagal dimanfaatkan oleh Ragnar. Tapi kita lihat lagi-lagi Indonesia kali ini mencoba untuk lebih banyak menunggu, Adi. Situasi sudah unggul 2 gol, kita mencoba mencari situasi serangan balik. Ketika Vietnam mencoba mengirim sebanyak mungkin pemain ke lini serang mereka. Tyson tadi berikan kepada Gue Tien Dung. Umpan pendek dari Philip Nguyen. Tai coba berputar, kuat Van Kang disambut Asnawi, tapi challenge tadi terlalu agresif. Kartu kuning. Ali Reza juga dengan tegas tadi memberikan kartu kuning kepada Hoang Viet An. Hoang Viet An tadi reaksinya juga berlebihan ya, ketika memang Asnawi juga sudah mengakui pelanggaran yang dia lakukan. Ada kartu kuning yang dilayangkan bagi para pemain dari kedua kesebelasan nasional, dan tentunya Ali Reza ingin berbicara lagi dengan Hoang Viet An dan juga Asnawi Mangkualam. Dan yang kita harus apresiasi adalah Asnawi tidak kemudian juga terpancing ya dengan apa yang dilakukan oleh Hoang Viet An tadi. Dia mengakui pelanggaran sudah dilakukan. Ini dia memang mendapatkan bola tapi dianggap terlalu agresif ya. Tadi ketika kakinya naik, ini dia memang mengenai lutut dari Van Kang terlebih dahulu sebelum bola didapatkan. Tapi buat Van Kang juga tentunya coba untuk menambah lagi bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu betul sekali untuk semakin membuat posisi Asnawi terancam. Tapi keputusan tepat dari Ali Reza, juga kartu kuning bagi kapten Asnawi, dan juga tentunya sangat adil dia ketika ada pemain Vietnam yang mengganggu otoritasnya. Maka Huy Hoang Viet An juga tercatat namanya di buku 1 dari referee Ali Reza. Tendangan bebas kali ini. Tyson kepada Tai kali ini dari sektor sebelah kiri, kembali ancaman Vietnam tapi terlalu mudah untuk bisa diantisipasi para pemain Indonesia. Ya, Pantuan Tai tampaknya juga kali ini lebih aktif dalam build up ya. Dengan situasi tadi sudah ditarik keluar Bufantan, kali ini Pantuan Tai akan bermain lebih melebar dan membantu serangan. Tendangan bebas bagi Indonesia. Ada pelanggaran tadi yang terpantau oleh wasit Ali Reza yang sejauh ini memimpin laga dengan sangat jeli. Dan lagi datang kesempatan dari set play. Kemampuan dari Tom Hay dan juga Witan tidak diragukan lagi untuk bisa mendeliver bola terukur yang bisa dimanfaatkan rekan-rekannya. Ada Oratmangun di sana. Ada juga Hoki Caraka. Pagar hidup coba dibangun oleh Philip Nguyen, termasuk Tyson berdiri di sana. Ya, Tom tampaknya akan menjadi eksekutor. Di bawah 10 menit tersisa persaingan di babak pembuka dengan keunggulan 2 gol yang sudah tercipta. Ancang-ancangnya cukup panjang, Adi. Tampaknya akan lihat tembakan langsung. Upaya tendangan jarak jauh dari Tom Hay kali ini tidak berjalan mulus, melebar tadi, tapi sudah dia pertunjukkan kualitasnya dan langsung menjadi pemain yang memegang peran penting di lini tengah dari pasukan Garuda. Seperti seorang pemain yang sudah berpuluh-puluh tahun yang membela timnas Indonesia. Ya. Itu nyaman, dia masuk dan langsung bisa menyesuaikan diri dengan gaya permainan yang diinginkan oleh Sinteyong. Sajian bola dari Philip Nguyen lebih dekat kepada Tom Hay tadi. Perpanjang kali ini cukup menyulitkan bagi Rizky Ridho yang tidak mengambil resiko karena dia tidak tahu siapa yang mengancam di belakangnya dan mengamankan bola. Dan persiapan di bench dari Vietnam, Nguyen Van Thuan bersiap juga di sana. Ya, keputusan yang juga tepat rasanya dari Rizky Ridho ya, tadi langsung membuang bola, karena kalau bola tadi memantul sekali ini akan membuat situasinya jadi lebih pelik bagi dia. Dan bagaimana arah angin begitu luar biasa menuju ke gawang Indonesia. Dan Mas Hidup tadi dengan cepat diambil, umpan berbahaya ke tiang kedua.
terlalu dalam, tidak mampu dimanfaatkan untuk bisa menciptakan kesempatan ke arah gawang oleh Nguyen Din Bak. Ini dia pemain yang memang baru dimasukkan, Nguyen Din Bak, pemain dari Song Lam An yang menjalani caps ke-10-nya bersama dengan timnas Vietnam. Menuju fase penutup di mana konsentrasi harus terus dijaga oleh pasukan Indonesia jelang halftime. Tidak boleh lengah dan tidak boleh memberikan satu gol yang akan membuat momentum berbalik. Kuat Van Kang akan lempar ke dalam kali ini. Gagal tadi Dik. Ya, secara bentuk formasi tetap dengan 5-3-2 ya di tampaknya Vietnam, karena Kuat Van Kang ini digeser ke posisi left wing back, tapi ini membuat akhirnya mereka menjadi lebih agresif di sektor kiri. Lempar ke dalam dari Thai bagi Vietnam. Flick on header tipis tadi, berujung ke kanan kali ini. Kesalahan dari Asnawi tadi. Ada double up dari Jay Itzes, umpan menuju tiang jauh, coba disambut tadi, masih mampu digagalkan. Nathan Chow di posisi tepat tadi dengan awareness yang sangat baik untuk bisa mengamankan bola. Ya, komunikasi yang berjalan dengan baik dengan Hernando, ketika Hernando memang tidak bisa lagi keluar dari gawangnya untuk memetik bola di udara. Kita lihat ada instruksi untuk Nathan langsung melakukan clearance, di mana dia 1 lawan 2 dengan pemain lawan. Nathan Chow berhasil dari Aaron Payne sama dengan Tom Hay. Hubner yang menjaga lawannya kali ini dalam situasi mengancam dari bola mati. Dilayangkan terlalu jauh tadi, gagal dimanfaatkan, dan ini menjadi cerita bagi Vietnam di mana Kuat Van Kang dan kawan-kawan sudah berupaya untuk mengancam tapi belum mampu untuk bisa melayangkan bola berbahaya yang akan menyulitkan Hernando Ari. Dan kita juga melihat bagaimana para pemain tetap dengan game plan yang diinginkan oleh Sinteyong ketika situasi bola mati bagi lawan, ada man-to-man marking dari yang dilakukan. Bahkan JIZ tadi menjaga Wei Huang Viet An walaupun ada di luar kotak penalti. Dan gawang sudah dilakukan oleh Hernando Ari. Ya, masih dalam play on. Philip Nguyen mendapatkan tekanan dari Ragnar, dipaksa memberikan umpan yang tidak akurat, dan inilah dia yang begitu penting dan terus dijalankan oleh 3 pemain di depan dari timnas Indonesia, Ragnar, Witan, dan juga Hoki, terus memberikan tekanan bagi penjaga ataupun bek lawan yang mencoba melakukan build up. Dan ini sangat penting tentunya di sepak bola modern. Tyson dikawal rapat oleh Rizky Ridho tadi. Peluang bagi Vietnam, umpan berbahaya, tapi Hernando Ari kembali dengan tangkas, penuh dengan percaya diri dan keyakinan menggapai bola tadi. Ya, kita beruntung juga Hernando pulih tepat waktu ya dari cedera bahunya. Karena situasi ini tiba-tiba cukup mengejutkan di timnas Indonesia, di situasi di mana Nadeo dan Adi Satrio tidak bisa bermain. Ini membuat Syahrul Trisna yang kemarin masih buka bareng ya bersama dengan rekan-rekannya, langsung berangkat ke Vietnam untuk menjadi kiper cadangan di laga hari ini. Situasi virus yang ada dalam skuad Garuda semakin menambah tantangan bagi coaching staff dan juga tentunya pelatih kepala Sinteyong untuk bisa menampilkan pemain dengan level of fitness terbaik dalam laga persaingan kali ini di Midin. Dan sejauh ini outcome-nya sudah sangat luar biasa dengan meraih keunggulan 2 gol di babak pembuka. Asnawi Makualam Bahar tadi. Ya, memang yang agak berbahaya sekarang di sisi kanan pertahanan dari Indonesia ya, di mana Asnawi dan juga Jay sudah sama-sama mendapatkan kartu kuning. Ya. Pham Xuan Man. Sini adalah bukan melebar kepada Do Hudung. Tadi mampu dipatahkan oleh Hubner. Ada kesempatan bagi Vietnam kali ini. Bergerak berputar tadi Tyson mencari ruang passing, mampu dihentikan oleh Tom Hay. Ponduk sapu saja oleh Jay Itzes. Ini juga fase-fase yang penting bagi timnas Indonesia. Kita harus bisa memproteksi setidaknya keunggulan 2 gol yang kita miliki. Ya. Vietnam kali ini. Vietnam coba terus menciptakan kesempatan di zona pertahanan dari Indonesia dengan waktu yang semakin menipis di babak pembuka. Tekanan terus dirasa, tapi yang unik Philippe Troussier hanya terduduk saja di bench.
Sedangkan Sinteyong, pelatih Indonesia, terus berpatroli di technical area. Tyson terhenti tadi. Witan Sulaiman. Umpan coba diberikan kepada Marcelino Ferdinand. Mampu digapai tadi bola. Full stretch aksi dari Phan Tuan Thai. Ya, tugas bertahan dari Tuan Thai akan lebih berat lagi tentunya. Karena dia harus mengcover lebih banyak sisi kiri pertahanan dari Vietnam dengan Quat Van Kang yang memang lebih ofensif di sana. Witan Sulaiman membelakangi gawang, dapatkan kawalan dari Quat Van Kang, masih Witan Sulaiman. Jay Yenses, Bali Witan. Umpan ke area kotak penalti. Ragnar tadi, ada Tom Hay. Kali ini Tam coba untuk keluar, menciptakan kesempatan bagi sang kapten yang disambut oleh hadangan dari Hubner tadi. Do Hung Dung berupaya melewati hadangan. Sang kapten dari Vietnam ini belum mampu untuk bisa melampaui lini pertahanan Indonesia yang dikawal begitu baik oleh Hubner. Dan tadi kita lihat di bench juga masih ada Nguyen Quang Hai dan Nguyen Phan Tuan, ya, dua nama senior lagi-lagi yang terus dicadangkan di era Philip. Tyson, Hong Duk masuk ke kotak penalti. Hong Duk, tendangan datarnya masih melenceng jauh dari target sasaran gawang Indonesia yang dikawal oleh Hernando Ari. Hong Duk tadi berhasil lawan akselerasi ke kotak penalti, tapi memang eksekusi akhir juga jadi masalah bagi Vietnam ya, dalam beberapa laga terakhir. Upaya dari Nguyen Huang Duk yang sudah membuat terduduk Hubner tadi ketika ruang tercipta, tapi lagi-lagi masih ada Itzes yang coba mengganggu konsentrasi dari Nguyen Huang Duk dan akhirnya sepakannya melenceng tadi. Flick on header dari Hoki Caraka, Witan yang coba terus menggapai bola tadi. Tyson kali ini masih belum patah semangat untuk bisa mencari celah di babak pembuka, memangkas keunggulan Indonesia. Tam Xuan Man, Huang Duk disambut oleh Tom Hay. Ya, dan lagi-lagi Marcelino masih merebut bola walaupun ini berhasil merebut lagi oleh Vietnam. Quat Van Kang. Ada ruang tercipta, harus cepat di Seoul Ilek di Liga Divisi 2 Korea. Philip Nguyen harus waspada tadi. Layangkan bola panjang. Hubner terjatuh, ada pelanggaran tadi yang terpantau oleh wasit Ali Reza. Upaya dari Nguyen Tian Lin untuk menguasai bola justru membuat Houston Hubner belum mampu bangkit. Pemain yang tentu juga akan semakin sering merasakan atmosfer sepak bola Asia ya, karena baru saja meresmikan kepindahan ke Cerezo Osaka. Ya, loan move ya ke Osaka ya. Benar. Dan Cerezo juga tim yang sebenarnya sering melahirkan bakat, kemudian Betul. dikirimkan ke Eropa ya. Seperti Mitsuru Maruoka ya salah satunya. Betul sekali. Hong Dung kali ini ke sektor sebelah kiri. Vietnam masih terus berupaya merangkai serangan yang bisa berbuah hasil bagi mereka untuk memangkas keunggulan pasukan Garuda. Sedangkan Indonesia tampil untuk lebih memperkuat defense untuk memulai babak kedua. Rizky Ridho. Ya, sudah mengenakan ban kapten juga, Adi. Kembali aksi dari Rizky Ridho yang memang sulit dilewati. Tom Hay harus berjibaku, ada pelanggaran tadi. Pertandingan berlanjut, keuntungan bagi Indonesia. Marcelino Ferdinand berikan umpan pendek kepada Witan, lebarkan ke sisi kanan. Kali ini peluang bagi Ragnar Oratmangun untuk kembali memberikan tebaran ancaman. Eki Maulana Fikri, umpan-umpan pendek berbahaya dan adakah obstruksi tadi terhadap Witan yang coba melaju. Eki yang melakukan pressing tadi jelas melanggar Pham Xuan Man. Tadi Witan sempat diblok ya pergerakannya, tapi wasit menganggap play on. Dan ketika kita kehilangan bola, Egy pun langsung melawan counter press. Ini satu hal yang tentunya positif karena Egy secara stamina tentu lebih bugar dibandingkan pemain-pemain lain. Coba dipotong tadi Huang Duk oleh Marcelino Ferdinand. Kembali bola-bola yang coba disajikan tidak terukur, dan ini memudahkan bagi backline Indonesia untuk bisa mengantisipasi. Hubner balik kepada Hernando Ari, sang penjaga gawang yang sudah juga melakukan beberapa save signifikan di laga kali ini. Buang oleh Jay Yetzes. Tom Hay terhadap rekannya sendiri tadi, Marcelino Ferdinand, dan kali ini di bawah ancaman tadi Rizky Ridho berikan back pass kepada Hernando Ari.
Nathan Cho yang dituju, ada Pham Xuan tadi. Hopner gagal untuk bisa merebut bola. Gangguan berikutnya dari Tom Hay, mampu untuk bisa mengendurkan tekanan di lini pertahanan Indonesia. Dan ada adjustment mikro taktik ya dari Sinteyong tadi di babak yang kedua. Jay ada di tengah, sedangkan Rizky Ridho yang ada di kanan. Dengan situasi Jay memang sudah mendapatkan kartu kuning ya, tampaknya dia diberikan proteksi lebih untuk meng-cover area yang lebih sempit. Pada panjang lagi menjadi ancaman, bisa diantisipasi oleh Hay. Nguyen Din Bak yang memang sejak tampil di laga ini cukup sibuk untuk bisa mencari kesempatan membangun tekanan. Ya, memang dengan masuknya Din Bak kita juga melihat Vietnam punya lebih banyak opsi ya di depan. Walaupun lagi-lagi ide mereka ketika menyerang ini belum berjalan dengan baik. Hopner tadi, Nathan Cho, Marcel Ferdinand, Pham Xuan yang coba menggapai bola gagal. Ada Tom Hay yang datang merebut tadi. Bola masih menjadi milik dari tim Garuda. Jadi ya Bui Tien Dung, tengah senior milik Vietnam yang absen di Piala Asia 2023. Umpan melebar, kali ini kesempatan lagi bagi Vietnam, mampu dihentikan oleh Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri yang di Piala Asia tampil begitu sempurna bagi pasukan Garuda. Sempat juga mengalami kendala dengan virus, tapi dia mampu pulih tepat waktu. Egy gagal. Dan kali ini dari Vietnam juga terhenti. Ini menjadi pemandangan yang cukup membuat frustrasi publik yang mengisi Stadion Midin. Dan Tom Hay dengan kaki luar berikan kesempatan bagi Yaakob Sayuri untuk menggapai. Ya masih bisa dikejar oleh Yasa. Egy sangat baik. Ragnar kembali kesempatan bagi Indonesia untuk membuka pertahanan. Mampu dihentikan tadi. Ya tidak diberikan kesempatan sedikit pun Tian Lin untuk bisa menguasai bola. Dan kali ini kesempatan berikutnya bagi Nathan Cho. Nathan Cho, satu cutback, hampir saja disambut oleh Egy tadi. Ini ritme permainan yang diinginkan oleh Indonesia ya. Ya. Ritme cepat dengan situasi Vietnam meninggalkan banyak lubang di lini pertahanan. Dalam upaya dari pasukan Vietnam untuk mengejar ketertinggalan gol on the break, tetap saja ada peluang bagi pasukan Garuda untuk menambah lagi keunggulan di Midin Stadium. Umpan direct kali ini, Hernando Ari keluar, tergesa-gesa tadi, padahal masih ada Jay Itzes yang coba menggapai bola. Ya terburu-buru tadi Hernando, karena duel pun masih akan dilakukan ya oleh Jay tadi dengan Tian Lin sebenarnya. Dan ini di luar kotak penalti ya, di situasi dan posisi di mana kiper tidak akan diuntungkan ketika melakukan duel. Ya. Rizky Ridho dan juga Jay Itzes masih mengapit Tian Lin. Hernando Ari sebenarnya tidak perlu tergesa-gesa tadi. Ya. Beruntung memang Jay tadi yang memenangkan duel udara ya. Karena kalau Tian Lin yang memenangkan duel udara, rasanya ini akan menjadi pelanggaran. Karena Hernando tadi keluar tidak memenangkan duel dan ada kontak antara lutut Hernando tadi dengan badan dari Tian Lin. Dengan keunggulan 2 gol terus terjaga, kita harapkan clean sheet bisa tercipta juga Indonesia sebelum laga di Gelora Bung Karno. Memang kerap kali mengalami kebobolan, setidaknya 2 gol dalam 6 persaingan dari 8 laga yang dimainkan. Benar. Dan ini adalah perbaikan yang cukup signifikan defensively, apalagi juga dengan tampilnya Nathan Cho dan juga Jay Itzes yang semakin memperkokoh lini pertahanan. Tapi sudah kembali ada pergerakan di bench dari Vietnam. Nguyen Van Tuan tadi bersiap dan wow. Ya, tampaknya kesal Quang Hai ya. Iya. Ini juga menjadi situasi fenomena yang menarik di mana pemain muda yang paling berpotensi ketika timnya tertinggal seperti ini, Philippe Troussier tidak memilih dirinya untuk masuk dan merubah keadaan. Ya, ada rasa frustasi yang dirasakan oleh Nguyen Quang Hai ya. Lagi-lagi dia adalah seorang pemain yang bisa menciptakan magis di dalam lapangan. Ya. Dan sebenarnya di situasi tertinggal 2 gol sangat logis bagi Vietnam memasukkan Quang Hai. Tapi tampaknya yang dipilih untuk masuk lebih dulu adalah Nguyen Van Tuan dan juga Ho Tan Tai. Wow. Untuk Ho Tan Tai tampaknya akan mengisi right wing back ya. Tapi kita akan tunggu di mana akan bermain Nguyen Van Tuan. Quang Hai dengan reaksinya di sisi lapangan, ada mungkin adu dari segi entah ini, adakah Philippe Troussier yang ingin mengatakan dia bosnya, dia ingin mengatur semuanya, dia yang menjadi penentu keputusan. Adakah ego seperti itu dari sang pelatih yang membuat pemain bintang seperti Quang Hai
harus ditepikan seperti ini. Dan downfall yang begitu tajam ya dari kalian, dari Nguyen Quang Hai, sempat menjadi salah satu bakat terbesar di sepak bola Vietnam, sempat bermain di divisi kedua Prancis bersama dengan Pau FC. Tapi kali ini situasinya bahkan di tim nasional pun dia hanya menjadi pilihan kesekian. Wow. Pham Tan Long berikan ke sisi kanan. Bue Tiên Du kali ini ancaman dari Vietnam kembali disergap oleh Ragnar Oratmangun. Ini yang memang terus diciptakan keadaan oleh Sintayong, di mana pemain terdepan akan menjadi pemain pertama yang melakukan pressure dan langsung dengan cepat bisa mengganggu ritme build up dari lawan. Dan ini dia double substitution dari Vietnam. Nguyen Thanh Linh akan digantikan oleh Nguyen Van Toan. Ini dua penyerang dengan gaya main yang berbeda ya. Van Toan lebih banyak mencari bola daerah, sedangkan Thanh Linh adalah pemain yang menunggu biasa di depan. Sedangkan Ho Tan Tai ternyata masuk di posisi kiri ya, ataupun kanan, benar Adi, menggantikan Pham Xuan Man. Ini pergantian yang hanya pergantian personel ya, tidak mengubah gaya main dari Vietnam. Dan Ho Tan Tai juga adalah pemain yang langganan starter sebelumnya. Ya. Dan tadi kita sempat berpikir mungkin Nguyen Thanh Linh akan berdampingan dengan Van Toan, tapi tidak demikian. Keluar kali ini bagi Vietnam, satu upaya dari Ho Tan Tai langsung menciptakan kesempatan tapi gagal dimanfaatkan. Jasa melakukan covering yang sangat baik di sisi terluar kali ini. Jacob Sayuri terus diganggu aksi dari Jacob Sayuri, dibantu oleh Rizky Ridho tadi. Cover yang sangat baik dilakukan oleh Rizky Ridho tadi ketika dia melihat Biasa sudah kesulitan, dia datang dan kali ini dalam didapatkan oleh Indonesia. Luar biasa juga tanggung jawab yang didapatkan oleh Rizky Ridho Adi. Ya. Di usianya yang baru 22 tahun bahkan sudah mengenakan ban kapten di laga sepenting ini. Untuk senior dan juga kelompok umur. Benar. Kapten Indonesia, luar biasa Rizky Ridho. Dapat diputus tadi, intercept yang baik dari Nathan Cho. Ya walaupun secara pengalaman memang masuk akal ya Rizky Ridho menjadi kapten karena ini adalah caps ke-36-nya bersama dengan timnas. Yang hanya kalah dari Pratama Arhan dan Asnawi tentunya. Benar. Buat Van Kang kali ini, Tai coba untuk lebih bersemangat memompa tekanan para pemain Vietnam menuju zona merah di backline Indonesia. Tapi sejauh ini para pemain Garuda tampil penuh disiplin dengan approach semi low block ini, karena tidak hanya dicegat di mid block tapi para pemain Vietnam berupaya untuk masuk dan langsung disergap dengan cover dari 5 pemain bertahan Indonesia di sana. Ya, sentuhan pertama tadi dari Nguyen Van Toan langsung dihadang oleh Nathan. Para pendukung dari Vietnam masih tentunya bersuara lantang di Midin. Ini keadaan yang mungkin bagi mereka jarang mereka alami, tertinggal 2 gol di kandang sendiri. Tapi patut diingat 6 laga internasional terakhir berakhir dengan kekalahan, bahkan diperpanjang hingga 10, ada 9 kekalahan. Benar sekali. Sepak sudut yang juga gagal, masih ada peluang. Kuat Van Kang, tendangan kerasnya bisa dihentikan tadi oleh Hubner. Ya, satu blok yang begitu berani tadi dari Hubner. Dia langsung menutup ruang tembak dan lakukan blok yang begitu brilian. Iya. Blok yang dirayakan bak sebuah gol oleh Hubner yang kembali memompa semangat rekan-rekan kita pendukung Garuda yang hadir di Midin. Ini rekan-rekan yang ada yang kita kenal juga sebenarnya ya. Ada Rafli ya di sana Adi. Di mana memang mereka pun berangkat, kita lihat 1 atau 2 hari lalu memang mereka khusus berangkat ke sana untuk mendukung timnas Indonesia. Sementara itu ini dia dukungan yang perlahan mulai terkikis bagi Philippe Troussier. Karena kita tahu di kualifikasi Piala Dunia terakhir Vietnam tembus sampai fase akhir. Betul, fase akhir ya. Sampai ke ronde ketiga di mana mereka bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Tapi sekarang situasinya mereka di ujung tanduk, bahkan tampaknya mereka akan tersisi di ronde kedua kalau kalah dari Indonesia. Karena sekali lagi situasi sekarang di klasemen adalah Irak sudah pasti ya lolos ke babak berikutnya dengan 12 poin yang didapatkan. Dan kalau Indonesia bisa menang hari ini, maka total poin menjadi 7. Sedangkan Vietnam baru mengumpulkan 3 poin dari kemenangan menghadapi Filipina. Persaingan di grup F memang begitu dikuasai oleh Irak yang kembali sebelum full time di laga ini sudah mampu mencetak keunggulan 5 gol menghadapi Filipina, membuat mereka mengunci posisi teratas di grup F. Tinggal mencari siapa pendamping dari Irak dan sepertinya akan diperebutkan antara Vietnam dan Indonesia. Dan untuk sementara
nasib kelolosan menuju babak berikutnya ada di tangan Indonesia kalau mampu meraih kemenangan. Benar. Dengan ada sisa laga di Gelora Bung Karno atau laga home. Peluang kali ini. Oh, sepakan yang melambung tinggi dari Boy Hoeng Viet An. Sang pemain bertahan gagal tadi untuk bisa arahkan tendangannya untuk menggetarkan jala Hernando Ari. Ya tampaknya Vietnam tadi lupa dia ada di box yang berbeda di box ini dia harus melakukan finishing tapi justru clearance seperti tadi yang dia lakukan di mana tendangannya melambung jauh meninggalkan lapangan. Wang Viet An dengan ruang tercipta tadi seolah tidak percaya dan pergantian berikutnya adalah Pho Min Trong. Seorang pemain bertahan lagi yang akan masuk dan mungkin ini juga yang membuat frustrasi terasa di tribun ya karena mengejar gol tapi kemudian lagi-lagi yang tampil adalah pemain bertahan. Dan ketika nanti Pho Min Trong masuk, ini memastikan Nguyen Quang Hai tidak akan bermain Tidak hari akan tampil, ini ya. karena sudah menjadi pergantian kelima dari timnas Vietnam. Ho Tan Tai berikan bola pendek kepada pemain bertahan Tien Dung. Kembali pressure-nya sangat baik, shape dari para pemain Indonesia off the ball, mereka kembali begitu apik. Termasuk Ragnar Oratmangun dan juga Tom Hay bersama dengan Marcelino Ferdinand di lapangan tengah. Yasa coba menekan, mampu dilewati, tapi ada bantuan dari Rizky Ridho, melebar bola kali ini, Hay datang mengcover. Ya, lagi-lagi cover yang sangat baik dari dua gelandang Indonesia yang memaksa Vietnam kembali ke belakang. Umpan dari Pham Thanh Long, mampu disambut tandukan dari Jay Yetzes. Kali Vietnam coba menekan, lagi-lagi disambut oleh hadangan dari Tom Hay. Pham Long. Santai kali ini. Luar biasa aksi dari Nathan Cho. Outball-nya begitu mengesankan. Dan kali ini 2 lawan 1. Ragnar Oratmangun coba lewati hadangan dua pemain Vietnam. Ragnar terisolir. Mampukah lepaskan tendangan, menunggu support rekannya kali ini. Hadang tadi. Jangan penjuru sepertinya. Belum keluar ternyata dan hanya menjadi lemparan ke dalam. Kita lihat Ragnar Oratmangun sudah bisa menguasai bola di antara dua pemain lawan. Dia lakukan delay di sana, tapi umpannya kepada Egy tadi mampu dibaca. Dan ini dia, final substitution dari Vietnam. Quoc Van Cang tampaknya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan akan digantikan oleh Pho Min Trong. Lagi-lagi ya di pergantian yang menurut saya akan membuat frustasi fans dari Vietnam. Karena ini hanya pergantian personel. Tidak ada upaya dari Philippe Troussier untuk bisa menambah jumlah pemain di depan dan Quang Hai tampak tidak percaya kalau dia tidak akan bermain hari ini. Iya, kalau outcome-nya adalah kemenangan bagi Indonesia tentunya foto dari anak yang satu ini akan terpampang di media massa Vietnam dan juga di sosial media. Tentunya reaksinya akan begitu menggembarkan karena Philippe Troussier ketika Vietnam tertinggal, Golden Boy-nya ada di bench dan hanya menyaksikan laga ini sama seperti kita, hanya bisa menyaksikan laga. Padahal impact yang bisa dia berikan bisa merubah alur pertandingan. Ini keuntungan bagi Indonesia tentunya. Benar, keuntungan bagi Indonesia dan tentunya kita harus tetap waspada ya di sisa pertandingan. Ya. Nathan Cho kepada Hay tadi. Bola mampu disapu dengan sebuah clearance dari Pham Thanh Long. Bola menjadi milik dari Vietnam. Ya, tampaknya ada blocking tadi yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand ketika ada situasi transisi yang dimiliki oleh Vietnam. Bui Thanh Dung tendangan bebas. Aksi dari Tuan Thai tadi. Kembali Tuan Thai. Pham Long. Ya, masih solid dan disiplin sejauh ini. 4 pemain gelandang dari Indonesia untuk menutup ruang umpan. Kembali Marcelino Ferdinand mampu mendispossess pemain Vietnam. Aksi yang luar biasa, sisi yang berbeda dari Hay dan Marcelino Ferdinand membuktikan kualitas mereka sebagai pemain yang sangat komplit tentunya. Benar. Dan ini membuktikan kalau memang Marcelino bukan hanya potensial tapi juga punya football IQ ya. Ya. Dia mampu menyesuaikan permainannya dengan kebutuhan tim. Dengan bebas Vietnam. Dan konfirmasi kartu kuning Witan ya tadi ketika mendelay pertandingan. Ya. Ho Tan Tai bergerak masuk, coba memberikan bola, kali ini kesempatan tekanan. Lagi-lagi ada salah pengertian di antara Nguyen Hoang Duc dan Do Hung Dung sang kapten tadi di momen yang vital. Dan ini adalah tentunya
bukan kali pertama pengambilan keputusan dari para pemain Vietnam di momen yang begitu vital ya, selalu gagal. Benar. Padahal tadi JIZ sudah berhasil diputar ya. Ya. Sehingga ada space yang bisa dimanfaatkan, tapi final pass lagi-lagi jadi masalah. Tam Tan Long, Bu Tien Ding sudah naik cukup jauh. Bu Tien Ding adalah pemain bertahan yang coba menopang serangan juga sekarang. Benar, mulai Di aktif tengah. juga Adi, kita lihat Bu Tien Ding untuk naik. Tam Tan Long coba berkreasi, terus bergerak, tapi tidak dengan sokongan bantuan yang ideal. Pergerakan para pemain Vietnam juga cukup stagnan. Dan kali ini Tyson coba merangsek naik, tapi mampu diantisipasi oleh Yaakob Sayuri. Ini tackle yang mengingatkan lagi tackle dari Yaakob Sayuri ketika di Piala Asia ya. Ya. Di mana dia akhirnya melakukan track back di situasi sebenarnya sudah ketinggalan, dengan kecepatannya berhasil melakukan tackle yang begitu vital tadi. Nguyen Din Bak diharapkan bisa memberikan ancaman di kotak penalti. Hernando Ari mengamankan bola. 2 kesempatan dan akhirnya mampu untuk bisa menggapai dengan 2 tangan. Tapi sepertinya ada gerakan tambahan tadi dari Ho Tan Tai yang memang dalam laga menghadapi Indonesia kerap kali terpancing emosinya. Dan kali ini sepertinya menginjak jemari dari Hernando Ari. Ini dia, kita dalam tayangan ulang. Pada upaya pertama tadi Hernando gagal untuk bisa menangkap bola, tapi akhirnya dia lawan recovery tadi. Dan memang ada kontak tadi ketika Ho Tan Tai mencoba untuk mendapatkan bola. Dan ada gerakan kedua juga ya. Gerakan kedua, ya. Ini gerakan pertama memang tidak keras kontaknya, tapi ada gerakan kedua tadi ketika bola sepenuhnya dalam penguasaan Hernando. Ya. Ho Tan Tai yang di ajang SEA Games lalu juga menjadi key player bagi Vietnam dari posisi wingback. Hernando sudah mampu bangkit dan akan melepaskan tendangan bebas kali ini bagi Indonesia. Ada Rizky Ridho, back pass pada sang penjaga gawang. Distribusi melebar dari Hernando Ari, sulit digapai oleh Yaakob Sayuri. Menuju 20 menit terakhir di persaingan kali ini. Masih Dan terus terjaga ya Reza, clean sheet bagi Garuda. Tapi kita lihat semakin banyak pemain dari Vietnam yang masuk ke area pertahanan kita sekarang, Adi. Ya. Karena 2 center back dari Vietnam pun sekarang sudah lebih banyak maju. Jadi dia, kita lihat bagaimana Bui Tien Dung dan juga Pan Tuan Tai lebih banyak kali ini membantu serangan. Pelanggaran tadi Marcelino Ferdinand terpantau oleh wasit Ali Reza, memberikan tendangan bebas bagi Vietnam di posisi yang cukup menjanjikan bagi tim tuan rumah yang terus berupaya untuk bisa menciptakan 1 gol yang mereka harapkan bisa merubah alur dan juga momentum persaingan yang sejauh ini, walaupun sekarang juga dengan skema lebih banyak bertahan dan bergerak tanpa bola, tapi kendali permainan belum terlepas dari Indonesia. Benar. Kita tidak membiarkan Vietnam mendapatkan banyak peluang di babak kedua. Umpan dari Tam Tan Long tadi, sebuah sundulan half chance dari pemain bertahan Hoang Viet An juga belum mampu diarahkan tepat sasaran. Ini jadi kesempatan kedua bagi Viet An ya untuk bisa mendapatkan peluang di kotak penalti, tapi kali ini sundulannya masih melebar. Dan memang lagi-lagi ini situasi di mana Indonesia tidak boleh merasa aman dan nyaman ya, Di. Ya. Lagi-lagi 2 gol ini bisa menjadi bumerang kalau kita menganggap laga sudah berakhir. Kita harus tetap waspada dan kalau bisa memang mencari gol tambahan untuk bisa kill the game. Jadi hal yang penting dan patut diburu gol ketiga di laga ini yang akan mengakhiri perjuangan dari Vietnam dan Philippe Troussier. Rizky Ridho kepada Yaakob Sayuri. Umpan yang cukup menjanjikan tadi kepada Witan Sulaiman kembali. Yasa coba bergerak berputar melepaskan diri dari 2 pemain, 3 pemain bahkan. Yasa berikan kepada Witan. Oh, terlalu mudah tadi umpan Witan. Ya, keputusan yang kurang tepat ya dari Witan dan tampaknya pun dia sudah kesulitan untuk bisa melanjutkan pertandingan. Ya. Harus ada respons dari bangku cadangan Indonesia tentunya. Gagal kembali. Oh, sayang tadi. Ada satu challenge yang membuat wasit Ali Reza meniupkan peluit. Tendangan bebas cepat diambil kali ini, kesempatan bagi Vietnam untuk mengancam. Satu kesempatan bagi tim tuan rumah. Kali Tai tadi terhadang dan siapa lagi kalau bukan Tom Hay menjadi pemain yang terus mengantisipasi serangan-serangan yang coba dibangun oleh pasukan Vietnam. Tam Tan Long, umpan lambung sunu oleh Yaakob Sayuri. Ada Egy Maulana Fikri coba mengejar tadi.
Jadi tidak melihat Ragnar ada di Iya. sana yang berhasil melakukan intercept dan lewati lagi-lagi penjagaan lawan. Pelanggaran terhadap Ragnar Oratmangun. Dan tampaknya juga Ragnar mulai tertarik ya. Ya, Bagaimana otot-otot paha dan betisnya mulai kelelahan. Dan tentunya Sinteyong harus mulai melakukan pergerakan di bangku cadangan. Karena kita melihat Witan dan Ragnar yang luar biasa bermain hari ini. betul. Etos kerja mereka untuk terus berlari sepanjang pertandingan mulai kelelahan. Wajah-wajah lesu mulai terlihat di tribun dari pendukung cilik Vietnam. Melihat bagaimana aksi Ragnar Oratmangun dengan gol kedua tadi Benar. yang memberikan keunggulan bagi Indonesia di laga kali ini. Setelah di laga pertama Vietnam dibuat terkejut dengan debut yang dilakukan oleh J.I.Z dan juga Nathan. Kali ini mereka Ya. tampaknya terkejut lagi ketika ada bala bantuan yang datang, Adi, di mana Tom Hey bisa bermain begitu pun dengan Ragnar Oratmangun di laga Ya. debutnya. Ragnar menciptakan 1 gol dan Tom sudah menciptakan 1 assist. Kembali wajah-wajah yang tentunya penuh rasa kesal, frustrasi, lesu para pemain Vietnam Ya, yang mungkin bahkan tidak lebih dari 2 tahun lalu yang begitu dominan terhadap tim Benar. Indonesia. Tidak sejak di tahun 2024 ini mulai berpindah dominasi itu, mulai ada keretakan di tim yang penuh harmoni sebenarnya ketika Park Hang-seo menjadi pelatih kepala, dan ini dia Quang Ha yang terus tidak bisa menutupi kekesalannya, bahkan hampir menangis ini. satu sequence yang mungkin besok akan kita banyak menjadi cover dari surat kabar ternama Ya, di Vietnam. ya. Menuju fase penutup di laga ini harus menjaga konsentrasi penuh dengan fokus karena keletihan tentunya mulai merasuki para pemain Indonesia, dan kekuatan mental akan berbicara untuk menjaga juga clean sheet dengan 2 gol yang tercipta di babak pembuka dari J.I.Z dengan sebuah sundulan dan aksi fenomenal dari Ragnar Oratmangun, bintang dari Fortuna Sittard yang sedang dipinjamkan di Groningen. Pemain yang juga multiposisi ya. Ya. Ragnar bisa bermain di gelandang, striker dan juga sayap. Oh, berhasil lewati Nathan. Nathan Cho dilewati, kali ini peluang bagi Vietnam. Cutback, oh blok yang sangat luar biasa. Rizky Ridho tadi berkombinasi dengan Hobnar. Ya, sang kapten kembali unjuk kebolehan di fase yang begitu krusial bagi timnya. Rizky Ridho datang menghadang. Kesempatan cutback tadi yang disia-siakan oleh Vietnam. Sementara itu Witan tampak Ya. terjatuh tapi Vietnam meneruskan pertandingan. Cedera bukan pada bagian kepala sehingga tidak ada kewajiban bagi para pemain Vietnam untuk membuang bola, dan justru Yasa tadi yang bisa melakukan hadangan untuk menghentikan persaingan dan kesempatan bagi Witan untuk mendapatkan atensi dan juga mungkin ada pergerakan penggantian Karena dari bukan bench yang pertama Indonesia. kali ya kita lihat Ya. Witan Sulaiman memang tampak mengalami kesakitan. Artinya ini bukan sesuatu yang diada-ada untuk menilai pertandingan ya, tapi Betul. memang tampaknya dia sudah mencapai batasnya kali ini.